Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 3A04. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal serta pengisian SPT untuk wajib pajak badan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Arum Triambarsari, NIM 2019-017-148. Kemudian ada Novi Adinda Rukmana, NIM 2019-017-125. Yang selanjutnya Olga Olivia Tiwamaking, NIM 2019-017-130. Adela Afrilia Putri, NIM 2019-017-148. Untuk materi, setelah ini akan dijelaskan oleh Olga Olivia. Kasus pengisian SPT tahunan PPH dikelompokkan menjadi: yang pertama, SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Kedua, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan bukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu usaha atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final dan dari penghasilan lain. Yang ketiga, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberian kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final. Yang keempat, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberian kerja dengan penghasilan bruto yang tidak melebihi 60 juta. Berikutnya, bentuk dan isi SPT tahunan PPH wajib pajak badan. SPT tahunan PPH wajib pajak badan terdiri atas induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampir-lampirannya masing-masing diberikan nomor, kode, dan nama formulir sebagai berikut. Nama kode formulir, nama formulir, dan keterangan. Itu misalnya di buku halaman 399. Lampiran khusus yang terdiri atas 1. Lampiran khusus 1A tentang daftar pengusutan dan aktisasi fiskal. Kedua, lampiran khusus 2A tentang penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Yang ketiga, lampiran khusus 3A tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, lampiran khusus 3A strap 1 tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kelima, lampiran khusus 3A strap 2 tentang penghasilan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara. 6. Lampiran khusus A4 tentang fasilitas penanaman modal. 7. Lampiran khusus 5A tentang daftar utama cabang perusahaan. 8. Lampiran khusus 6A tentang penghitungan PPh pasal 26 ayat 4. 9. Lampiran khusus 7A tentang kredit pajak luar negeri. 10. Lampiran khusus 8A tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan meliputi A. Lampiran 8A strap 1 untuk perusahaan manufaktur. B. Lampiran A8 strap 2 untuk perusahaan dagang.
C. Lampiran 8A strap 3 untuk bank konvensional. D. Lampiran 8A strap 4 untuk bank syariah. Lampiran 8A strap 5 untuk perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, lampiran 8A strap 6 untuk perusahaan non-kualifikasi. Pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. PT Perdana didirikan pada tahun 1999 merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dana. Yang pertama, data wajib pajak, nama wajib pajak, NPWP, alamat kedudukan, nomor telepon, KLU, nama pimpinan, alamat rumah, klasifikasi badan. Yang kedua, kegiatan usaha. Pada tahun 2016, PT Perdana memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Laporan laba rugi komersial pada tahun 2016 sebagai berikut. PT Perdana laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Penghasilan dari usaha dalam negeri. Pertama, penjualan 20.5.645.000. Rekor penjualan 954.852.000. Potongan penjualan 545.987.000. Penjualan noto 18.504.815.000. Harga pokok penjualan 14.654.879.000. Laba bruto 3.849.936.000. Biaya usaha, gaji, upah, THR, dan tunjangan lainnya 1.551.900.000. Alat tulis dan biaya kantor 23.958.000. Biaya perjalanan dinas 53.465.000. Biaya listrik dan telepon 16.825.000. Biaya makan karyawan 36.783.000. Biaya promosi 297.258.000. PB dan biaya material 53.726.000. Pajak 60 juta. Biaya representasi 65.798.000. Biaya royalti 237.465.000. Biaya konsumsi untuk penjamuan 12.132.000. Biaya sewa 197.958.000. Biaya kerugian piutang 105.654.000. PT Perdana laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Biaya penyusunan 195 juta. Biaya lain-lain 293.873.000. Total biaya usaha 3.175.822.000. Laba usaha 674.114.000. Pengeluaran di luar usaha dividen 40 juta, sewa 25 juta. Total penghasilan luar usaha 65 juta. Laba neto dalam negeri 739.114.000. Penghasilan dari luar negeri, laba usaha dari dana 200 juta. Bunga obligasi dari Singapura 50 juta. Total penghasilan dari luar negeri 25 juta. Laba
989.114.000. Selanjutnya yaitu rincian harga pokok penjualan. Yang pertama itu persediaan barang dagang 1 Januari 2016 sebesar 5 miliar. Yang kedua itu pembelian neto tahun 2016 sebesar 13 miliar. Yang ketiga yaitu persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 3 miliar 345 juta 121.000, sehingga memperoleh harga pokok penjualan sebesar 14 miliar 654 juta 879.000. Selain laporan laba rugi atau komersial, juga disediakan informasi-informasi berikut. Yang pertama itu informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan laba atau rugi fiskal. Yang pertama, dalam bentuk penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 20 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan. Yang kedua, dalam gaji, upah, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan senilai 20.365.000 dan biaya pengobatan karyawan senilai 5.100.000. Selanjutnya yang ketiga, dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 596.000. Yang keempat, dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 12.754.000. Kemudian yang kelima, pajak sebesar 60 juta merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2016 atau angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya yang keenam yaitu pengeluaran biaya presentasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Yang ketujuh, biaya royalti sebesar 234.456.000 yang ada bukti pendukungnya dari pihak eksternal sebesar 225.353.000. Yang kedelapan yaitu piutang yang benar-benar tidak tertagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih menurut perpajakan dalam tahun 2016 sebesar 60.500.000. Selanjutnya yang kesembilan yaitu perusahaan mempunyai aset tetap sebagai berikut. Yang pertama itu mesin produksi dibeli pada 1 Januari 2010 seharga 500 juta dengan taksiran umur ekonomisnya 10 tahun. Yang kedua, kendaraan dibeli pada tanggal 31 Desember 2010 seharga 400 juta, taksiran umur ekonomisnya 10 tahun. Kemudian komputer dibeli pada 6 Maret 2012 seharga 300 juta, taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian yang keempat, investasi dibeli pada 1 Januari 2010 seharga 200 juta, taksiran umur ekonomis 8 tahun. Yang kelima, bangunan permanen selesai dibangun dan siap digunakan pada 31 Desember 2009 senilai 600 juta, taksiran umur ekonomis 20 tahun. Yang ke-10 yaitu dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan seharga 2.652.000. Yang ke-11, penghasilan sewa dalam penghasilan luar usaha sebesar 25 juta, terdiri atas sewa bangunan senilai 5 juta, sewa atas peralatan pabrik senilai 12 juta, dan sewa atas kendaraan senilai 8 juta, penghasilan sewa diterima PT Putra Surya. Lalu yang ke-12 yaitu dividen sebesar 40 juta, terdiri atas dividen kas dari penyertaan saham 20% pada PT Adinda sebesar 15 juta. Selanjutnya yang kedua yaitu informasi yang digunakan sebagai dasar penghasilan SPT tahunan PPh adalah yang pertama, PT Perdana selama tahun 2016 telah menjual hasil produksinya kepada PT Telco Yogyakarta yang beralamat di Jalan Hayan Wuruk nomor 157 Yogyakarta, NPWP-nya 0218872215410000. Penjualan tersebut senilai 8.800.000.000.
harga termasuk PPN 10%. Yang kedua, PT Perdana atau importir yang mempunyai API selama tahun 2016 mengimpor sebagian bahan baku untuk proses produksi dari Nagayo Jepang dengan harga faktur sebesar $40.000. PT Perdana membayar biaya-biaya sebagai berikut: biaya angkut dan biaya asuransi selama perjalanan antar daerah pabean masing-masing sebesar $3.000 dan $7.000 bea masuk sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs menurut keputusan Menteri Keuangan $1 yaitu 10.000. PT Perdana membayar bea masuk dan PPh pasal 22 impor kepada Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok. Lalu yang ketiga yaitu tarif pajak atas laba usaha di luar negeri yaitu Kanada adalah 40%. Yang keempat, tarif pajak atas bunga obligasi di Singapura adalah 20%. Itu ada data pemegang saham. Yang pertama itu dari PT Ananda dengan NPWP 01332221541000. Jenis sahamnya itu saham biasa, lembarnya itu 100.000 lembar dengan nominal per lembarnya yaitu 9.000. Yang kedua ada Yunianto dengan NPWP 04114442541000. Jenis sahamnya saham biasa dengan lembarnya itu 50.000 lembar dengan nominal per lembarnya yaitu 9.000. Yang ketiga ada Akbar Perdana dengan NPWP 04225515410000. Jenis sahamnya yaitu saham biasa dengan lembarnya itu 50.000 lembar dengan nominal per lembarnya 9.000. Lalu pada tahun 2016, PT Perdana membagi dividen tunai Rp500 per lembar saham. Yang kelima, lain-lain, yaitu PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh pada batas akhir penyampaian SPT diminta 1. Susunlah rekonsiliasi fiskal untuk menyampaikan, menyusun laporan laba rugi fiskal, dan mengisi SPT tahunan PPh. Yang kedua, setorkan kurang bayar dengan mengisi SSP apabila terdapat kurang bayar. Yang ketiga, isilah SPT tahunan PPh tahunan 2016. Kemudian yang kelima ada penyelesaian, yaitu penjelasan informasi kasus A1 sampai dengan A12 untuk menyusun rekonsiliasi fiskal dan mengisi form 17711. Di sini ada penjelasan informasi dari A1 sampai A12. Teman-teman bisa lihat sendiri di buku. Kasus informasi ini buat ditunjukkan apakah koreksi fiskalnya itu termasuk koreksi positif atau negatif. Di sini juga sudah dijelaskan informasinya masuk di bagian forum yang mana. Berikutnya tarif penyusutan aset. Di sini terdapat umur ekonomis komersial. Yang dicari rumus ekonomi komersial. C sama dengan A kurang B dibagi C. Jadi umur ekonomis komersial sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi komersial. Cara menghitungnya sama seperti yang tadi. C sama dengan A kurang B dibagi komersial. Catatan, akumulasi penyusutan mesin Januari 2010 sampai Desember 2015 6 tahun per tahun sebesar Rp62.500.000. Akumulasi penyusutan kendaraan Desember 2010 sampai Desember 2015 5 tahun per tahun 50 juta. Akumulasi penyusutan komputer Maret 2012 sampai dengan Desember 2015 3 tahun 10 bulan per tahun Rp37.500.000. Akumulasi penyusutan inventaris Januari 2010 sampai dengan Desember 2015 6 tahun per tahun 25 juta.
akumulasi penyusutan pembangunan tiap 1 Desember 2009 sampai dengan Desember 2015 6 tahun, per tahun 30 juta. Yang berikutnya, jadi yang penjelasan sumber informasi A1 sampai A12 tadi masuknya di sini, teman-teman bisa lihat. Itu termasuk koreksi positif atau negatif. Di sini sudah tertulis jelas A1 sampai A12. A1 menunjukkan koreksi positif bertambah 20.000 di penjualan. A2 menunjukkan koreksi positif namun dikurangi gaji upah, THR, dan tunjangan lainnya. A3 menunjukkan koreksi positif namun dikurangi dengan biaya perjalanan dinas. A4 menunjukkan koreksi positif namun dikurangi biaya promosi. A5 termasuk koreksi positif namun dikurangi dengan pajak. Berikutnya A6 termasuk koreksi positif namun dikurangi dengan biaya representasi. Yang berikutnya A7 termasuk koreksi positif namun dikurangi biaya royalti. Berikutnya A8 termasuk koreksi positif namun dikurangi biaya kekurangan piutang. Yang berikutnya A9 masuk ke koreksi negatif ditambah dengan biaya penyusutan. A10 masuk di koreksi positif namun dikurangi dengan biaya lain-lain. A11 masuk di koreksi negatif dikurangi dengan biaya sewa. A12 masuk di koreksi negatif karena dikurangi dengan biaya dividen. PT Perdana Rekonsiliasi Fiskal Penghitungan Laba Rugi. Penghasilan neto laba rugi komersial 9.189.114.000. Koreksi final positif penjualan kepada karyawan 20 juta, natura dalam gaji 25.465.000, pengeluaran untuk pemegang saham dalam biaya perjalanan dinas 596.000, sumbangan tidak terkait hubungan kerja pada biaya promosi 12.754.000, pengeluaran tidak ada daftar dominatif pada biaya representasi 65.798.000, biaya royalti tidak disertai bukti pendukung dari pihak luar 12.112.000, cadangan dalam biaya kerugian piutang 45.154.000, biaya rekreasi sebagai kenikmatan dalam beban lain-lain 2.652.000. Total koreksi fiskal positif 2.244.531.000. Koreksi fiskal negatif, selisih penghitungan depresiasi akuntansi lebih besar daripada fiskal 36 juta, dividen bukan objek pajak 25 juta, sewa yang PPh-nya bersifat final 5 juta. Total koreksi final negatif 66 juta. Penghasilan neto fiskal 1.165.645.000.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan informasi A11 sampai dengan A12 dan B1 sampai dengan B4 untuk menghitung kredit pajak dan mengisi formulir 17714 tahun pajak 2016. Sumber informasi A11 penjelasannya yaitu PPh pasal 23 atas sewa peralatan pabrik dari PT Surya, perhitungannya 2% dikali 12 juta hasilnya 240.000. From yang diisi yaitu 1771 bagian ketiga. Kemudian pada PPh pasal 23 atas sewa kendaraan dari PT Putra Surya, perhitungannya yaitu 2% dikali 8 juta sehingga hasilnya 160.000 dan from yang diisi yaitu 1771 bagian ketiga. Total penghasilan sewa peralatan pabrik dan kendaraan yaitu 20 juta. Total PPh pasal 23 yaitu 400.000. PPh atas sewa bangunan atau final yaitu 10% dikali 5 juta, hasilnya 500.000. From yang diisi yaitu 1771 4 bagian A. Selanjutnya sumber informasi A12 penjelasannya yaitu PPh pasal 23 atas dividen dari PT Adinda, perhitungannya yaitu 15% dikali 15 juta, hasilnya 2.250.000. From yang diisi yaitu 1771 3. Kemudian dividen dari PT Kapuas Raya 25 juta bukan objek pajak. From yang diisi yaitu 17714 bagian B. Kemudian sumber informasi A11 dan A12 penjelasannya yaitu total PPh pasal 23 yaitu 240.000 ditambah 16.000 ditambah 2.250.000, hasilnya 2.650.000. Yaitu sumber informasi B1 penjelasannya yaitu PPh pasal 22 atas penyerahan kepada pemungut atau bendahara Dinas Perhubungan. Untuk perhitungan dasar pengenaan pajaknya yaitu 100 per 110 dikali 8.800, hasilnya 8 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 22 yaitu 1,5% dikali 120 juta. Untuk from yang diisi yaitu 1771 3. Kemudian sumber informasi B2, PPh pasal 22 atas impor barang atau bea cukai. Cara menghitung nilai impor yaitu CIF ditambah bea masuk dan bea masuk tambahan. Kemudian $40.000 ditambah $3.000 ditambah $7.000 ditambah 25% dikali CIF. Hasilnya $50.000 ditambah 25% dikali $50 juta. Hasilnya $62.500 dikali $10.000. Kemudian hasilnya yaitu $625 juta. Perhitungan PPh pasal 22 yaitu 2,5% dikali $625 juta, hasilnya $15.625.000. From yang diisi yaitu 17713. Kemudian sumber informasi B1 dan B2 penjelasannya yaitu total PPh pasal 22 yaitu 120 juta ditambah 15.625, hasilnya 135.625. Selanjutnya yaitu sumber informasi laporan laba atau rugi dan informasi B3. Penjelasannya yaitu PPh pasal 24 untuk negara Kanada bagian pertama. PPh yang terutang yaitu $251.916.375. Bagian kedua yaitu penghasilan di Kanada ditambah total penghasilan dikali PPh terutang, yaitu 200 juta dibagi 1.157.645.000 dikali 251.916.375 rupiah, hasilnya 43.522.215 rupiah. Kemudian bagian ketiga yaitu PPh terutang atau dibayar di Kanada, yaitu 40% dikali 200 juta, hasilnya 80 juta. Kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 Kanada yaitu 43.522.215 rupiah.
Form yang diisi yaitu lampiran khusus 7A. Kemudian sumber informasi laporan laba atau rugi dan kasus B4. Penjelasannya yaitu PPh pasal 24 untuk negara Singapura. Bagian pertama yaitu PPh yang terutang Rp251.916.375. Di bagian kedua yaitu penghasilan di Singapura dibagi total PKP dikali PPh terutang, yaitu 50 juta dibagi 1.157.645.000 dikali 251.916.375 rupiah, hasilnya 10.880.554 rupiah. Bagian ketiga, PPh terutang atau dibayar di Singapura yaitu 20% dikali 50 juta, hasilnya 10 juta. Kemudian, kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 Singapura yaitu 10 juta. Total kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yaitu Rp43.522.215 ditambah 10 juta sama dengan Rp53.522.215. Form yang diisi yaitu lampiran khusus 7A dan 1771B nomor 8B. Selanjutnya sumber informasi B5. Penjelasannya yaitu angsuran PPh pasal 25 tidak merupakan biaya atau pengeluaran atau pengurangan penghasilan bruto atau telah dibahas pada penjelasan A5. Tetapi sebagai pengurangan PPh yang terutang yaitu dimasukkan sebagai PPh dibayar sendiri. Form yang diisi yaitu 1771C nomor 10A. Kemudian sumber informasi B6, penjelasannya yaitu rugi fiskal tahun 2013 yaitu 350 juta. Dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2014 yaitu 150 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2013 yaitu 200 juta. Dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2015 yaitu 190 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2013 yaitu 10 juta. Sisa rugi fiskal tahun 2013 seluruhnya dikompensasikan pada laba fiskal tahun 2016. Untuk itu, form yang diisi yaitu 1771A nomor 2 dan lampiran khusus 2A. Kemudian menghitung PPh yang terutang tahun pajak 2016. Yang pertama yaitu penghasilan neto fiskal yaitu 1.167.645.000 dari laba atau rugi fiskal. Kemudian kompensasi rugi tahun sebelumnya 10 juta dari info kasus B6. Kemudian dikurangkan akan menghasilkan penghasilan kena pajak yaitu 1.157.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas yaitu 4.800.000.000 dikurangi 299.959.000 dikali 1.157.645.000, hasilnya 299.959.000. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas adalah 1.157.645.000 dikurangi 299.959.000, hasilnya 857.686.000. PPh terutangnya yaitu 50% dikali 25% dikali 299.959.000, hasilnya Rp30.494.875. Kemudian yang kedua yaitu 25% dikali 857.686.000, hasilnya Rp214.421.500. Kemudian ditambahkan menghasilkan Rp251.916.375. Kemudian menghitung PPh kurang atau lebih dibayar tahun pajak 2016. Total PPh terutangnya yaitu Rp251.916.375.
Kredit pajaknya terdiri atas PPh pasal 22 yaitu 135.625.000, PPh pasal 23 yaitu 2.650.000, PPh pasal 24 yaitu 53.522.215 rupiah, PPh pasal 25 info kasus B5 yaitu 60 juta, sehingga total kredit pajak tahun 2016 yaitu 251.797.215 rupiah. PPh kurang dibayar tahun 2016 yaitu 119.160 rupiah. Kekurangan bayar ini disetor ke bank paling lambat 20 April 2017 dengan menggunakan surat setoran pajak. Arti dari bintang 2 yaitu PPh pasal 23 atas sewa 400.000, PPh pasal 23 atas dividen yaitu 2.250.000, lihat hitungan halaman sebelumnya. Sedangkan keterangan bintang ketiga yaitu PPh pasal 24 Kanada yaitu 43.522.215 rupiah, Singapura 10 juta, lihat hitungan halaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu menghitung angsuran PPh pasal 25 bulanan tahun pajak 2017. Dengan asumsi semua penghasilan adalah penghasilan teratur, maka angsuran PPh pasal 25 sebulan tahun pajak 2017 dihitung sebagai berikut. Penghasilan sebagai dasar perhitungan angsuran yaitu 1.167.645.000. Tahun 2017 tidak terdapat sisa rugi, sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 1.167.645.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas yaitu 4.800.000.000 dibagi 18.524.815.000 dikali 1.167.645.000, hasilnya 302.550.000. Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas yaitu 1.167.645.000 dikurangi 302.550.000, hasilnya 865.095.000. Selanjutnya PPh terutang tahun 2016. Perhitungannya yaitu 50% dikali 25% dikali 302.550.000, hasilnya 37.818.750 rupiah. Kemudian 25% dikali 865.095.000, hasilnya 216.273.750 rupiah, sehingga jumlahnya yaitu 254.092.500. Kredit pajak terdiri atas PPh pasal 22 yaitu 135.625.000, PPh pasal 23-nya yaitu 2.650.000, PPh pasal 24-nya yaitu 53.522.215 rupiah, sehingga total kredit pajak tahun 2016 yaitu 191.797.215 rupiah. Dasar perhitungan angsurannya yaitu 62.295.285 rupiah. Angsuran PPh pasal 25 sebulan tahun 2017 yaitu 62.295.285 rupiah dibagi 12, hasilnya 5 juta. Hasilnya 5.191.274 rupiah. Dengan asumsi PT Perdana menyampaikan SPT tahunan PPh pada tanggal 25 April 2017 yaitu 5 hari sebelum batas akhir penyampaian SPT. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2016 adalah 5 juta atau 60 juta dibagi 12. Yang ketiga, pada bulan Juli 2017 diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh bulanan adalah 6 juta.
Saya akan menjelaskan cara pengisian surat setoran pajak. Yang pertama itu mengisi NPWP, nama WP, alamat WP, kemudian mengisi NOP dan alamat OP, kemudian mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran, dan uraian pembayaran pada setoran PPh pasal 25. Setelah itu mengisi masa pajak dari Januari hingga Desember, dan mengisi tahun pajak. Setelah itu mengisi nomor ketetapan, mengisi jumlah pembayaran, di situ tertera 5 juta rupiah. Setelah itu, mengisi cap dan tanda tangan wajib pajak atau penyetor, serta kota dan tanggalnya juga, dan mengisi cap dan tanda tangan diterima oleh kantor penerima pembayaran, disertai tanggal dan kotanya. Lalu mengisi kembali surat setoran pajak, lembar kedua, yaitu mengisi NPWP, alamat WP, nama WP. Kemudian mengisi NOP dan alamat OP, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran, mengisi uraian pembayaran pada kurang bayar tahun 2016 PPh pasal 29, lalu mengisi masa pajak dari Januari hingga Desember dan mengisi tahun pajaknya, mengisi nomor ketetapan, mengisi jumlah pembayaran, di situ tertera 119.160 rupiah. Setelah semuanya terisi, kemudian cap dan tanda tangan wajib pajak atau penyetor serta kota dan tanggal pengisian. Setelah diterima, mengisi cap dan tanda tangan kantor penerima pembayaran serta tanggalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang pertama itu mengisi identitas yang terdiri atas NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, periode pembukuan, dan negara domisili kantor pusat. Ini khusus BUT. Kemudian setelah itu mengisi kolom pembukuan atau laporan keuangan. Terdapat 3 pilihan, yaitu diaudit, opini akuntan, atau tidak diaudit. Setelah itu mengisi nama kantor akuntan publik, mengisi NPWP kantor akuntan publik, mengisi nama akuntan publik, mengisi NPWP akuntan publik, mengisi nama kantor konsultan pajak, mengisi NPWP kantor konsultan pajak, mengisi nama konsultan pajak, dan mengisi NPWP konsultan pajak. Setelah itu terdapat kolom bagian A, yaitu penghasilan kena pajak yang terdiri atas 1. Penghasilan neto fiskalnya yaitu 1.167.645.000. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal yaitu 10 juta. Yang ketiga, penghasilan kena pajaknya menjadi 1.157.645.000. Bagian B yaitu PPh terutang yang terdiri atas keempat, yaitu PPh terutang. Pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Di situ ada 3 pilihan, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B X angka 3, tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B X angka 3, dan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Di kolom yang C itu disilang, sehingga jumlahnya yaitu 251.916.375. Lalu yang kelima yaitu pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Yang keenam yaitu jumlah PPh terutangnya menjadi 251.916.375 rupiah. Selanjutnya di bagian C yaitu kredit pajak yang terdiri atas yang ketujuh, PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Yang kedelapan yaitu ada 2, kredit pajak dalam negeri sejumlah 138.275.000. Yang kedua, kredit pajak luar negeri yaitu 53.149.480 rupiah, sehingga jumlahnya yaitu 191.424.480 rupiah.
Lalu yang ke-9 yaitu ada 2, PPh yang harus dibayar sendiri itu disilang, dan PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Kemudian jumlahnya yaitu 60.491.895. Yang ke-10 yaitu PPh yang dibayar sendiri terdiri dari 3, yaitu PPh pasal 25 bulanan jumlahnya 60 juta, STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak itu tidak ada, sehingga jumlahnya yaitu 60 juta. Kemudian di bagian D yaitu PPh kurang atau lebih dibayar. Yang ke-11 yaitu ada 2 kolom, yaitu PPh yang kurang dibayar itu disilang, PPh yang lebih dibayar itu sehingga jumlahnya 491.895 rupiah. Yang ke-12 yaitu PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor pada tanggal 25 bulan 4 2017. Yang ke-13 yaitu PPh yang lebih dibayar pada angka 11 mohon ada pilihan direstitusikan dan diperhitungkan dengan utang pajak. Selanjutnya yaitu formulir 100771 halaman 2 bagian 5 yaitu angsuran pasal 25 tahun berjalan terdiri atas nomor 14 yang terdiri atas penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran sebanyak 1.617.645.000. Yang B, kompensasi kerugian fiskalnya itu kosong. Yang C, penghasilan kena pajaknya yaitu 1.167.645.000. Yang D yaitu PPh yang terutang. Yang D, PPh yang terutang sebanyak 254.092.500. Yang E, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebanyak 191.424.480. Yang F, PPh yang dibayar sendiri yaitu 62.668.020 rupiah. Yang G yaitu PPh pasal 25 sebanyak 5.222.335 rupiah. Kemudian yang bagian ke-6 yaitu PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. 15. Bagian A, PPh finalnya yaitu 500.000. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajaknya yaitu 25 juta. Lalu di bagian ke-7 itu terdapat persyaratan transaksi dalam hubungan istimewa yang terdiri atas kolom ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country, dan kolom B yaitu tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Setelah itu bagian ke-8 yaitu lampiran. Selain lampiran-lampiran 17714 selain lampiran-lampiran 1771, 17712, 17713, 17714, 17715 dan 17716 bersama ini dilampirkan pula surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29 itu disilang, laporan keuangan disilang, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan itu disilang, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal itu disilang, perhitungan kompensasi kerugian fiskal itu disilang. Setelah itu menulis surat pernyataan
Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengisian lampiran pertama SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Yang pertama, mengisi identitas yang terdiri atas NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Setelah itu, mengisi kolom yang pertama penghasilan neto komersial dalam negeri yang terdiri atas peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto dari luar usaha, sehingga menghasilkan jumlah 739.114.000. Yang kedua yaitu penghasilan neto komersial luar negeri, yaitu 250 juta, sehingga jumlah penghasilan neto komersial yaitu 989.114.000. Kemudian di bagian keempat ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu 30 juta. Yang kelima yaitu penyesuaian fiskal positif, terdiri atas biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang kedua pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung dengan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, pajak penghasilannya menjadi 60 juta. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian ada sanksi administrasi, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. Selanjutnya, biaya yang ditangguhkan pengakuannya, kemudian penyesuaian fiskal positif lainnya, sehingga jumlahnya yaitu 244.531.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian fiskal negatif, yang terdiri atas selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, kemudian selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, kemudian ada penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, kemudian mengisi penyesuaian fiskal negatif lainnya, sehingga jumlahnya yaitu 36 juta. Yang ketujuh yaitu mengisi fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto tahun ke berapa. Kemudian yang kedelapan yaitu penghasilan neto fiskalnya yaitu 1.167.645.000. Formulir 1771 strip 2 lampiran strip 2 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Tahun pajak 2016. NPWP 0144551541541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Periode pembukuan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Perincian yang pertama, pembelian bahan atau barang dagangan pada harga pokok penjualan 13 miliar, jumlah 13 miliar. Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya. Pada biaya usaha lainnya 1.551.900.000, jumlah 1.551.900.000. Biaya penyusutan dan amortisasi pada biaya usaha lainnya 169 juta, jumlah 169 juta. Biaya piutang tak tertagih pada biaya usaha lainnya 105.654.000, jumlah 105.654.000. Biaya royalti pada biaya usaha lainnya 237.465.000, jumlah 237.465.000. Biaya pemasaran atau promosi pada biaya usaha lainnya 297.285.000, jumlah 257.285.000. Biaya lainnya
814.518.000. Jumlah 814.518.000. Persediaan awal pada harga pokok penjualan 5 miliar. Jumlah 5 miliar. Persediaan akhir 3.345.121.000. Jumlah 3.345.121.000. Jadi jumlah 1 sampai dengan 12 dikurangi 13. Pada harga pokok penjualan 14.654.879.000. Pada biaya usaha lainnya 3.175.822.000. Dan jumlah 17.830.701.000 rupiah. Formulir 1771-3 Lampiran 3 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kredit Pajak Dalam Negeri Tahun Pajak 2016 NPWP 01445551541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Periode pembukuan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Pemotong atau pemungut pajak. Yang pertama PT Putra Surya, NPWP 01165522541000. Objek pemotongan atau pemungutan jenis penghasilan atau transaksi penghasilan sewa sejumlah 20 juta. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut 400.000. Bukti pemotongan atau pemungutan atau SSP atau SSPCP nomor 015 per PS tanggal 23 Maret 2016 tanggal 10 Maret 2016. Yang kedua, PT Adinda NPWP 01378821542000. Jenis penghasilan transaksi penghasilan dividen sebesar 15 juta. Pajak penghasilan dipotong atau dipungut 2.250.000. Nomor 036 per PS 23 September 2016 tanggal 25 September 2016. Yang ketiga, Dinas Perhubungan NPWP 02 118 722 1541000. Jenis penghasilan atau transaksi penyerahan barang sebesar 8 miliar. Pajak penghasilan dipotong atau dipungut 120 juta. Nomor 561 per PS 22 Maret 2016 tanggal 5 Maret 2016. Yang keempat, biaya dan cukai NPWP 0045523220210000. Jenis penghasilan atau transaksi impor barang sebesar 625 juta. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut 15.625.000. Nomor 127 per PS 22 Juni 2016 tanggal 19 Agustus 2016. Jadi jumlah objek pemotongan atau pemungutan sebesar 8.660 juta dan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sejumlah 138.275.000 rupiah. Formulir 1771-4 Lampiran 4 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Tahun Pajak 2016 NPWP 01445551541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Periode pembukuan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Bagian A PPh Final. Jenis penghasilan penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya 5 juta. Tarif 10%. PPh terhutangnya 500.000. Jadi jumlah bagian A 500.000. Bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia Pasal 4 Ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Penghasilan bruto 25 juta. Jadi jumlah bagian B 25 juta. Formulir 1771-5 Lampiran strip 5
SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan terdiri dari daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris. Tahun pajak 2016. NPWP 01445551541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Periode pembukuan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama PT Ananda, alamat Jalan Diponegoro 126 Yogyakarta, NPWP 01332221541000. Jumlah modal disetor 900 juta, tarif 50%, dividen 50 juta. Yang kedua Yunianto, alamat Jalan Tunggal 112 Yogyakarta, NPWP 04114442541000. Jumlah modal disetor 450 juta, tarif 25%, dividen 25 juta. Yang ketiga Akbar Perdana, alamat Jalan Sulawesi 90 Yogyakarta, NPWP 04222551541000. Jumlah modal disetor 450 juta, tarif 25%, dividen 25 juta. Jadi jumlah bagian A pada jumlah modal disetor 1.800.000.000, tarif 100%, dan dividen 100 juta. Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada bagian ini tidak ada daftarnya, namun nanti jika ada yang harus disertakan bisa diisi. Formulir 1771-6, lampiran strip 6, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, terdiri daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan atau atas perusahaan afiliasi tahun pajak 2016. NPWP 01445551541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Periode pembukuan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di sini tidak ada daftarnya, namun nanti jika perusahaan ini ada yang harus disertakan, maka bisa diisi. Kemudian bagian B, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini juga kosong, namun jika ada bisa ditambahkan. Dan untuk bagian C, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini sama seperti di atasnya, tidak ada daftar yang diisikan, namun nanti jika ada dan harus diisi, teman-teman bisa tambahkan. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Tahun pajak 2016. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. NPWP 01445551541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Kelompok atau jenis harta. Harta berwujud kelompok 2. Yang pertama mesin produksi. Bulan atau tahun perolehan Januari 2010. Harga perolehan 500 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 125 juta. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 62.500.000. Yang kedua kendaraan, bulan atau tahun perolehan Desember 2010, harga perolehan 400 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 150 juta. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 50 juta. Yang ketiga peralatan, bulan atau tahun perolehan Maret 2012, harga perolehan 300 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 156.250.000. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 37.500.000. Yang keempat, inventaris, bulan atau tahun perolehan Januari 2010, harga perolehan 200 juta,
Nilai sisa buku fiskal awal tahun 50 juta. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 25 juta. Kelompok bangunan pabrik, bulan atau tahun perolehan Desember 2009, harga perolehan 600 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun 420 juta. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 30 juta. Jadi jumlah penyusutan fiskal 205 juta, jumlah penyusutan komersial 169 juta. Selisih penyusutan pindahkan ke formulir 1771 strip 1 angka 5 huruf 1 atau angka 6 huruf A, 36 juta. Yogyakarta, 25 April 2017. Wajib pajak atau kuasa atas nama Akbar Perdana. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2016. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak berjalan. NPWP 01 444 555 1541 000. Nama wajib pajak PT Perdana. Kerugian dan penghasilan untuk fiskal tahun 2013 350 juta, tahun 2014 150 juta, pada kompensasi kerugian fiskal 150 juta, tahun 2015 150 juta, pada kompensasi kerugian fiskal 150 juta, pada tahun 2016 1.167.645.000, pada kompensasi kerugian fiskal 10 juta. Yogyakarta, 25 April 2017. Wajib pajak atas nama Akbar Perdana. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2016. Pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. NPWP 01 444 555 1541 000. Nama PT Perdana. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Di sini daftarnya tidak ada, namun jika ada yang harus disertakan, bisa diisi. Yang kedua, rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Di sini juga kosong, namun jika ada yang harus diisi, bisa ditambahkan. Yogyakarta, 25 April 2017, wajib pajak atau kuasa atas nama Akbar Perdana. Yang selanjutnya yaitu ada lampiran khusus SPT tahunan 3A1, 3A2, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A2, dan SSP. Namun karena di sini dari formulir 3A1 sampai dengan 6A itu tidak ada yang diisikan, jadi kita lewati saja, nanti kita langsung ke formulir 7A. Nah, bagi teman-teman nanti bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang masih merasa kebingungan bisa ditanyakan kepada kami atau kepada ibu dosen. Jadi kita langsung saja ke formulir 7A-nya, lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2016, kredit pajak luar negeri. Dengan NPWP 01 444 555 1541000. Nama wajib pajak PT Perdana. Di sini ada kolom pemotong pajak, jenis penghasilan, jumlah neto, pajak yang terutang dibayar di luar negeri, kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Jadi untuk yang pertama itu pemotong pajak Kanada, jenis penghasilannya itu laba usaha, jumlah neto 200 juta, pajak yang terutangnya sebesar 200 juta, sehingga kredit pajak yang dapat diperhitungkan itu sebesar 43.522.215 rupiah. Kemudian yang kedua, pemotong pajak Singapura, jenis penghasilan bunga obligasi, jumlah neto 50 juta, pajak yang terutang sebesar 10 juta, jadi kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebesar 10 juta. Jadi perhitungan
yang dimasukin ke dalam formulir ini tadi sudah disampaikan di awal presentasi. Mungkin nanti bisa teman-teman cek lagi. Baik, kita lanjut ke formulir 8 A-2, yaitu laporan khusus SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Tahun pajak 2016, NPWP 01 444 555 1541 000. Nama wajib pajak PT Perdana. Bagian pertama, elemen dari neraca. Di sini ada 20 elemen. Yang pertama, kas dan setara kas sebesar Rp573.692.840. Investasi sementara 25 juta. Piutang usaha pihak ketiga 9.123.500.875 rupiah. Piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ada. Piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp253.900. Piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ada. Penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp60.500.000. Persediaan sebesar Rp3.345.121.000. Kemudian, beban dibayar di muka sebesar 3 juta. Uang muka pembelian tidak ada. Aktiva lancar lainnya sebesar Rp219.800. Piutang jangka panjang tidak ada. Tanah dan bangunan sebesar Rp220 juta. Aktiva tetap lainnya Rp1.400.000. Dikurangi akumulasi penyusutan Rp205 juta. Investasi pada perusahaan asosiasi tidak ada. Investasi jangka panjang lainnya tidak ada. Harta tidak berwujud sebesar Rp74.989.750. Aktiva pajak tangguhan tidak ada. Aktiva tidak lancar lainnya tidak ada. Jadi total aktiva sebesar Rp15.031.278.165. Kemudian uraian yang selanjutnya yaitu hutang usaha pajak ketiga Rp8.764.120.790. Hutang usaha pihak ketiga yang mempunyai hubungan istimewa tidak ada. Hutang bunga tidak ada. Hutang pajak sebesar Rp878.233.750. Hutang dividen sebesar 100 juta. Biaya yang masih harus dibayar sebesar 8.900.000 rupiah. Hutang bank sebesar 923 juta. Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan tidak ada. Uang muka pelanggan sebesar 90.835.000. Kewajiban lancar lainnya tidak ada. Hutang bank jangka panjang tidak ada. Hutang usaha jangka panjang pihak lain tidak ada. Hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ada. Kewajiban pajak tangguhan tidak ada. Kewajiban tidak lancar lainnya tidak ada. Modal saham sebesar Rp1.800.000. Agio saham tidak ada. Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.523.760.000. Laba ditahan tahun ini sebesar 815.728.625 rupiah. Ekuitas lain-lain sebesar 126.700.000. Jadi jumlah ekuitas dan kewajibannya sebesar 15.031.278.165 rupiah. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu elemen dari laporan laba rugi. Di sini ada 18 uraian. Yang pertama, penjualan bersih sebesar Rp18.524.815.000. Kemudian pembelian 13 miliar
Saldo barang dagangan awal 5 miliar. Saldo barang dagangan akhir 3.345.121.000 rupiah. Harga pokok penjualannya menjadi 14.654.879.000 rupiah. Laba kotornya menjadi sebesar 3.869.936.000 rupiah. Jadi kemudian untuk beban penjualannya sebesar 284.531.000 rupiah. Beban umum dan administrasi sebesar 2.702.760.000 rupiah. Laba usaha 882.645.000 rupiah. Penghasilan atau beban lain 285 juta. Laba rugi sebelum pajak, maksudnya laba rugi perusahaan asosiasi tidak ada. Laba rugi sebelum pajak penghasilannya sebesar 1.167.645.000 rupiah. Kemudian beban pajak penghasilannya 251.916.375 rupiah. Laba rugi dari aktivitas normal sebesar 915.728.625 rupiah. Pos luar biasa tidak ada. Laba rugi sebelum hak amortisasi tidak ada. Hak amortisasi atas laba rugi bersih anak perusahaan tidak ada. Jadi laba bersihnya 915.728.625 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada surat setoran pajak untuk masa pajak April dan Agustus. Yang pertama kita bahas yang April dulu. Surat setoran pajak lembar 3 NPWP 01454551541000. Nama WP PT Perdana, alamat WP Jalan Kenari nomor 49 Yogyakarta. Kode akun pajaknya 411126. Kode jenis pajak 1000. Uraian pembayarannya untuk setoran PPh pasal 25. Masa pajak bulan April tahun pajak 2017. Jumlah pembayarannya sebesar 5.222.335 rupiah. Yang selanjutnya surat setoran pajak lembar 3 NPWP 01445551541000. Nama WP PT Perdana, alamat WP Jalan Kenari nomor 49 Yogyakarta. Kode akun pajaknya sama 411126. Kode jenis setoran 1000. Uraian pembayarannya juga sama untuk setoran PPh pasal 25. Masa pajak Agustus tahun pajak 2017 sebesar 6 juta rupiah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.